latar belakang daripada peristiwa percakapan Yesus dengan seorang perempuan ini adalah dari suatu perjalanan yang panjang dari Yudea ke Galilea. Di situ Yesus mengambil sebuah rute melalui Samaria. Jadi kota Sikar adalah sebuah kota di wilayah Samaria yang dimana di situ ditempati oleh orang-orang Israel yang menikah dengan orang-orang non-Israel atau orang-orang Yahudi yang menikah dengan orang-orang non-Yahudi. Jadi kota Samaria adalah kota khusus yang memang ditempati oleh orang-orang Yahudi yang menikah dengan orang-orang non-Yahudi. Jadi tidak bercampur. Itulah sebabnya kota Samaria ini memang mempunyai permasalahan khusus, permasalahan dengan orang-orang Israel lainnya. Oleh karena memang telah terjadi suatu uh, penyelewengan atau pelanggaran terhadap hukum adat istiadat orang Yahudi, bahwa barang siapa menikah dengan uh, orang-orang di luar Yahudi, mereka itu akan diasingkan. Nah, kota Samaria ini atau wilayah Samaria ini di situ adalah wilayah orang-orang yang diasingkan oleh orang-orang Israel. Jadi tentunya karena uh, kondisi adat istiadat sehingga terjadi demikian. Saudaraku yang terkasih, bagaimana Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang memang berasal dari kota Samaria ini. Di situ Yesus uh, letih. Dia merasa letih karena sebuah perjalanan panjang dari Yudea ke Galilea. Dan di situ di tengah siang, tengah terik matahari, Yesus beristirahat karena letih. Di situ dikatakan, dan tepatnya jam itu adalah dia berada di posisi dekat sumur yang dimana orang Samaria menggunakan sumur ini sebagai sumber kebutuhan akan air. Nah, sumur ini mempunyai sejarah latar belakang di mana tempat ini adalah dikatakan di situ bahwa Yakub, nenek moyang orang Israel itu telah menggali sumur ini untuk kehidupan dia dan keluarganya, bahkan ternaknya pada masa yang lampau. Jadi seolah-olah di sini memang sumur ini mempunyai sejarah tentang kehidupan bapak-bapak orang beriman, teristimewa Yakub yang uh, dicatat sebagai bagian daripada bapak-bapak patriark, ya, bapak-bapak beriman, orang-orang beriman, Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, jadi disinilah terjadi sebuah percakapan dan memang latar belakang pembicaraan ini menyangkut kebutuhan akan air. Yesus pada saat letih meminta air daripada seorang perempuan yang sedang mau menimba air di sumur ini. Dan memang Yesus tidak mempunyai sarana untuk menimba air ini. Itulah sebabnya menjadi alasan bagi seorang perempuan ini berkata ketika Yesus berkata, "Aku akan memberikan kepadamu air hidup." Nah, disinilah seorang perempuan yang memang sedang direncanakan oleh Tuhan untuk menerima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari kisah ini kita akan menemukan bahwa bagaimana sebuah rencana Allah yang begitu indah sehingga kasihnya bisa juga dimiliki oleh orang-orang yang terbuang. Jadi kalau kita mau memperhatikan bahwa Samaria dalam posisinya, status sosialnya dengan penduduk Israel, tentunya di sini mereka adalah orang-orang terbuang. Orang-orang yang tidak masuk di dalam keluarga inti Israel. Ya, jadi kita harus mengerti di sini dulu status-status sosial yang memang ada di Israel. Nah, jadi perempuan ini
dipertemukan dengan Yesus. Dan Yesus menyampaikan hal yang terpenting di dalam kehidupan dia sebagai manusia. Maka di sini kita akan melihat bagaimana peranan Yesus Kristus menghadirkan kasih Allah di dalam hidup seorang perempuan ini. Jadi seorang perempuan ini adalah menjadi pionir dari orang-orang Samaria. Dia adalah alat yang Tuhan pakai untuk memperkenalkan kasih Allah kepada orang-orang Samaria yang ada di kota Sikar, di mana perempuan ini tinggal. Nah, jadi saudara-saudara, nanti kita akan melihat bagaimana kesimpulan daripada pembicaraan Yesus dengan perempuan ini. Yesus menyampaikan hal ilahi menyangkut air hidup. Yesus meminta air jasmani pada saat Yesus membutuhkan air di tengah siang bolong pada saat dia keletihan. Sebelum Yesus menerima setimba air dari perempuan Samaria ini, terlebih dahulu Yesus telah memberikan air surgawi kepadanya, air yang dibutuhkan kepadanya. Di sini terlihat dari percakapan ketika seorang perempuan Samaria ini, dia berkata, "Tuhan, bagaimana engkau dapat memberikan kepadaku air sedangkan engkau tidak mempunyai timba?" Lalu Yesus berkata, "Air yang aku berikan ini adalah air yang akan membuat engkau tidak akan haus lagi. Air yang aku berikan kepadamu adalah air yang akan menjadi sumber mata air di dalam dirimu sampai hidup yang kekal." Nah, ini di sini dia telah menerima air itu karena dia telah meminta air dari Yesus. Ya, saudara-saudaraku, air adalah sebuah simbol tentang kasih. Air kalau kita lihat secara visual mempunyai kekuatan dalam memberikan resapan terhadap sesuatu yang dahaga atau yang kering. Di dunia ini semua membutuhkan air. Kehadiran air membuat kondisi lingkungan dan kehidupan itu menjadi segar kembali. Itulah berbicara tentang hidup. Jadi kalau semua orang berbicara tentang air, itu dianalogikan terhadap hidup. Maka tidak bisa orang berkata kalau mendapatkan air pasti menemukan kematian. Tidak. Jadi ketika orang berbicara air, maka air di sini mempunyai kiasan dan analoginya kepada kehidupan. Jadi di sini ternyata yang dibicarakan di sini adalah menyangkut kehidupan. Dan kehidupan yang lebih tinggi lagi yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah air yang dapat memberikan hidup kekal. Apakah itu air yang dapat memberikan hidup kekal? Nanti kita akan melihat bahwa Yesus sendiri adalah air kehidupan. Jadi siapa yang menerima Yesus, dia telah menerima air kehidupan. Inilah inti pembicaraan daripada Yesus dengan perempuan Samaria menyangkut air. Saudara-saudaraku yang kekasih, maka dari sini kita akan melihat tema kita berbicara di sini adalah iman Kristen adalah pusat kasih Allah. Di sini kita melihat dari Injil Yohanes pasal 4 ini bagaimana Yesus mengatraksikan, memperlihatkan bahwa di dalam dirinya penuh dengan kasih Allah. Dia dapat mengampuni musuh. Jadi kalau permusuhan antara Israel dan Samaria itu bisa dipulihkan melalui kasih Allah. Maka Yesus bisa bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Padahal di dalam sebuah adat istiadat atau peraturan-peraturan adat istiadat orang Yahudi,
orang yang terbuang tidak boleh bercakap-cakap karena mereka sedang bermusuhan. Ini dengan kehadiran kasih Yesus, maka terjadi percakapan antara perempuan Samaria dengan Yesus yang memang keturunan Yahudi. Disitulah terjadi pemulihan. Jadi di sini terbukalah sebuah konsep hidup baru di mana kasih Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Kasih Allah menjadi pusat kehidupan. Maka kalau kita melihat air sebagai pusat daripada kehidupan, maka kasih Allah pun berbentuk pusat daripada iman Kristen. Iman Kristen itu menghadirkan kehidupan. Yesus datang ke dalam dunia untuk menghadirkan kehidupan. Maka barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia akan masuk ke dalam kehidupan. Dia akan masuk ke dalam inti kehidupan itu sendiri. Jadi saudaraku yang kekasih, kita mau memahami kehidupan ini, bahwa hidup ini harus kita masuk ke dalam pusatnya, ialah kasih. Kasih Allah itu adalah pusat kehidupan. Tidak ada hidup yang lebih bermutu, yang begitu mulia selain hidup di dalam kasih. Jadi kita harus memperhatikan kasih ini adalah elemen-elemen yang datang dari surga. Ini bukan buatan manusia. Kasih itu adalah miliknya Allah. Jadi kalau kita mau melihat kasih, ketika kita merasakan kasih, kita merasa seperti berbahagia. Kita merasa hidup ini berharga. Kita merasa hidup ini menjadi seperti dibaharui. Kita merasa masa depan hidup kita ini ada dan terang. Itu karena kasih. Jadi kasih itu datang dari surga. Di dunia ini tidak ada kasih. Seorang pun tidak mempunyai kasih di dunia ini. Hanya datang dari surga. Itulah sebabnya kasih itu sangat berharga. Dia bagaikan air yang wujudnya yang kita bisa rasakan di dunia ini. Kalau kita haus, kalau kepanasan, kalau kita beraktivitas dan prosentasi air dalam tubuh kita ini tentunya sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Bila kita kekurangan air, kita pun akan lemah. Ini. Nah, jadi di sini kita mau melihat bahwa bagaimana seorang perempuan Samaria ini merasakan kasih. Kasih itu di sini dia mendapat sebuah kesempatan perdamaian dengan sesamanya. Seorang perempuan Samaria yang memang sedang bermusuhan dengan bangsa Israel, mereka bisa berdamai karena kasih. Nah, jadi saudara, jadi kita kalau melihat bagaimana beriman kepada Yesus Kristus, itu kita akan melihat unsur utama yang ada di dalamnya adalah kasih. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak bisa melihat warna yang lain. Kita akan bertemu dengan kasih. Karena di situ memang pusat kasih Allah di dalam iman Kristen. Yesus datang ke dunia ini itu sebagai pusat kehidupan. Maka pusat itu adalah kasih. Firman Tuhan kita ingat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, itu Tuhan kita, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Kasih Allah begitu besar. Kalau kita mau menghiperbolakan, membesar-besarkan kata begitu besar, maka kalau kita mengukur surga itu, maka itu surga itu penuh dengan kasih. Maka karena begitu besar kasih Allah itu, berarti seluruh kasih Allah yang ada di surga itu dicurahkan ke dunia untuk manusia.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi Yesus datang ke dunia ini membawa kasih Allah. Seluruh kasih yang ada di surga dihadirkan di bumi ini, diperuntukkan kepada manusia yang bagaikan air yang memberikan uh, uh, kelegaan dari dahaga, dan itu sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kita melihat bahwa saudara, iman Kristen ini sesungguhnya sudah diwarnai dengan kasih Allah. Kita harus sadar dan tahu bahwa di dalam iman Kristen seluruhnya ada kasih Allah. Tidak ada lagi kehambaran, tidak ada lagi dahaga di situ, tidak ada lagi akan kehilangan sesuatu yang harus dicari. Seperti seorang perempuan Samaria ini mencari air. Kita tidak perlu lagi mencari air, karena di dalam iman Kristen sudah ada air, itu sumber mata air. Kita tidak akan dahaga lagi. Ini saudaraku, pusat kasih Allah. Kita tidak asing lagi dengan kasih. Kita akan dipenuhi dengan kasih Allah karena Allah memberikan kasih-Nya yang begitu besar, seluas isi surga, untuk diperuntukkan kepada hidup manusia di dunia ini. Jadi ini saudara-saudara, kalau kita mau melihat, jadi sesungguhnya iman Kristen itu adalah pusat kasih Allah. Kita bisa mengerti tema ini. Berarti di luar iman Kristen, kita tidak akan pernah bertemu dengan kasih itu. Kita akan haus selalu. Sebagaimana seorang perempuan ini, dia akan haus terus datang mencari air. Di luar iman Kristen, manusia tidak pernah bertemu dengan namanya kasih. Selalu kesedihan, duka, dan tersesat, hilang jalan hidup. Ini dia. Kita ada di tengah-tengah pusat wahyu Allah ini. Wahyu yang dimana Allah sendiri telah membukakan dirinya, menyatakan dirinya bahwa Dia sangat mengasihi manusia. Maka datanglah kepada Yesus Kristus. Engkau akan tinggal di dalam pusat kasih Allah. Ini kita akan melihat hidup kita semakin berguna. Saudara yang terkasih, di dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana ada 3 unsur yang akan kita ketemu ketika kita ada dalam iman Kristen. Kasih Allah itu, iman Kristen merupakan pusat kasih Allah, dan kasih Allah ini dia akan berintegrasi atau menjadi bagian dengan iman Kristen. Bahwa iman Kristen tidak bisa terlepas dari kasih Allah. Jadi iman Kristen merupakan integrasi atau bagian di dalam kasih Allah. Jadi kalau berbicara tentang iman Kristen, bukan kita berbicara secara hurufiah, di mana di situ seringkali kita melihat kehidupan manusia yang menyalahgunakan istilah iman Kristen, lalu di situ dimanipulasi untuk mencari hal-hal yang tidak berguna, yang tidak menguntungkan, yang merugikan sesamanya. Tetapi justru kita mau melihat esensi daripada iman Kristen ini. Bahwa di situ kita akan bertemu dengan kasih Allah. Dia terintegrasi, tidak bisa terlepas. Iman dengan kasih Allah, iman Kristen dengan kasih Allah itu bagaikan mur dan baut. Kalau ada baut pasti ada mur. Ya. Kalau baut dan mur tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa terjadi kesatuan. Maka iman Kristen dan kasih Allah itu selalu terintegrasi, menyatu. Sehingga ketika seorang percaya kepada Yesus Kristus, di situ dia sudah menyatu dengan kasih Allah. Maka di situ kita akan bertemu dengan pusat kasih Allah di dalam iman Kristen. Maka kita akan selalu mudah mengerti apa itu kasih. Jadi di sini akan memberikan kehidupan kualitas manusia. Esensi hidup manusia itu sendiri tidak bisa terlepas dari kasih.
Nah, nanti kita melihat bagaimana kita akan bertemu dengan jati diri kita sebagai manusia ketika kita sudah memiliki kasih Allah. Jadi kalau manusia masih berdosa, mereka bagaikan orang yang terhilang dari kasih Allah. Mereka bagaikan orang yang tidak memiliki kasih Allah dan mereka merana, melanglang buana dunia ini mencari hal yang tidak ada pastinya, mencari hal-hal yang membuat mereka tetap haus. Tidak bisa mereka pulih daripada kehausan ini. Jadi saudara-saudara, kita mau melihat ada 3 unsur. Di dalam iman Kristen, kita akan melihat ada istilah yang disebut pengampunan dosa. Pengampunan dosa di sini kita melihat itu integrasinya dengan kasih Allah. Karena ada kasih Allah, maka dosa ini diampuni. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, tujuan kita menjadi seorang yang percaya kepada Kristus adalah untuk mendapatkan pengampunan dosa. Jadi tidak ada tujuan lain. Karena pengampunan dosa ini itu mempunyai relevansi dengan kehidupan yang lain. Jadi dengan kata lain pengampunan dosa merupakan dasar bagi kehidupan kita. Sebelum kita memasuki dunia-dunia yang lain, hidup kekal, berkat, damai sejahtera, sukacita. Sebelum kita masuk ke dunia ini, kita harus didahului dengan mendapatkan pengampunan dosa. Inilah iman Kristen. Jadi integrasinya begitu jelas. Pengampunan dosa merupakan unsur utama dan pertama daripada iman Kristen. Jadi kita percaya kepada Kristus, kita menjadi seorang Kristen, itu tujuannya adalah kita mendapatkan pengampunan dosa. Inilah kasih Allah terbesar, pusat kasih Allah di sini. Jadi di sinilah kita mulai mendapatkan dan merasakan apa itu kebenaran. Kita mulai merasakan apa itu kebaikan. Kita mulai merasakan apa itu artinya keuntungan. Kita mulai merasakan lagi apa itu manfaat. Karena ada kasih Allah. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, di sini di dalam Injil Matius pasal Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 dikatakan, di sini kita akan melihat Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 bunyinya demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Yesus datang dengan kasihnya dengan melakukan aksi mengampuni dosa. Jadi aksi Yesus Kristus di dunia ini ialah mengampuni dosa dunia. Seluruh umat manusia yang datang kepadanya dosanya diampuni. Maka disinilah kita mau melihat, disitulah pusatnya kasih Allah. Karena pengampunan dosa tanpa kasih tidak ada faedahnya. Tidak akan terjadi pengampunan dosa tanpa kasih. Harus bermula dari kasih Allah. Itulah sebabnya ketika pengampunan dosa terjadi, disitulah pusat kasih Allah sedang ada. Pusat kasih Allah sedang berinteraksi dengan kehidupan manusia. Di situ Allah berinteraksi melalui kasihnya dengan kita. Nah, disitulah saudara. Jadi kita mau melihat Injil Yohanes 1 ayat 29 demikian. Lalu kita melihat di dalam bagian berikutnya. Injil Matius pasal 3 ayat 17. Kita mau melihat di situ bagian daripada Injil Matius pasal 3 ayat 17. Matius pasal 3 ayat 17 bunyinya demikian. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara-saudara, kepadanya aku berkenan. Suara dari surga berkata kepada Yesus
bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Aku memusatkan, berkenan itu artinya fokus, memusatkan seluruh perhatian kepadanya. Jadi pusat perhatian Allah kepada Yesus. Itulah sebabnya kasih Allah pun yang di surga itu dipusatkan di dalam Yesus. Di luar itu tidak ada. Maka ini saudaraku, dari perkataan ini, firman Tuhan ini, kita melihat bahwa di dalam Kristus Yesus, di situ pusat kasih Allah, pusat perkenanan Allah. Maka saudara, yakinlah ini, lihatlah ini, firman Allah, wahyu yang mengatakan kepada kita secara terbuka dan terang-terangan bahwa Allah memusatkan perhatiannya di dalam Yesus, perkenanan. Jadi di situ seluruh kekayaan Allah yang ada di surga dipusatkan di dalam Yesus. Di luar itu tidak ada. Maka betapa kita berbahagia. Kita tidak perlu lagi mencari kekayaan-kekayaan di dunia ini yang memang dicari orang. Semua sudah dipusatkan dalam Yesus. Kita ingin mendapatkan berkat jasmani, umur panjang, kesehatan. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan baik pribadi dan rumah tangga di dalam Yesus. Karena pusat-pusat kehidupan yang berbau kebahagiaan, kesuksesan, sukacita, damai sejahtera itu sudah dipusatkan dalam Yesus. Ini kita harus tahu bahwa seluruh kekayaan di surga telah dibawa oleh Yesus ke bumi, dan itu diperuntukkan kepada umat manusia. Maka kita jangan ragu untuk menerima Yesus. Engkau menerima Yesus itu berarti engkau menerima berkat Allah. Engkau menerima kekayaan surgawi. Dan itu akan membawa dampak sampai kepada hidup yang kekal. Berkat ini bukan sementara, tapi ini bersifat kekal. Engkau akan bahagia selama-lamanya. Itu kita melihat esensi iman Kristen. Hal yang paling terdalam dari iman Kristen. Lalu kita mau melihat dari Injil Matius pasal 3 tadi sudah dikatakan dalam bahasa Yunani memakai kata demikian, hutos estin ho huios mo. Dikatakan inilah anakku, ho agapetos, yang satu-satunya dikasihi. Jadi tidak ada lain yang dikasihi oleh Allah, hanya Yesus, saudara. Jadi kalau kita mau melihat dari pernyataan firman Tuhan seperti ini, maka tentunya tidak ada pribadi yang lain yang dikasihi Allah. Hanya Yesus satu-satunya yang dikasihi oleh Allah. Makanya dia menjadi pusat kasih Allah. Dialah yang diperkenankan memegang seluruh kekayaan surgawi. Dialah yang memegang seluruh kasih Allah. Kalau dengan demikian, maka sudah tidak diragukan lagi. Sudah tidak ada tandingan di dunia lagi menyangkut iman. Iman kepada Yesus Kristus sudah tidak bisa ditandingi lagi. Di sini sudah pusat kasih Allah satu-satunya. Sudah tidak ada tempat lain Allah menempatkan kasihnya. Hanya di dalam Yesus Kristus. Ho agapetos, artinya yang dikasihi satu-satunya oleh Allah ialah Yesus Kristus. Nah ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita memahami ini. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, itu berarti kita juga mengizinkan diri kita untuk dikasihi oleh Allah. Karena kita mendapat impartasi, bagian daripada kasih yang ada di dalam Yesus Kristus. Jadi apa yang ada dalam Yesus Kristus ialah kasih Allah itu, kita akan juga mendapatkannya. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ini kita memahami iman Kristen secara demikian. Maka
Saudaraku, engkau yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, engkau harus berbahagia. Engkau harus sadar, engkau sudah memiliki kasih Allah yang dapat membuat engkau berbahagia, sukses, dapat membuat engkau mencapai apa yang engkau cita-citakan dan engkau kerjakan. Ini kita melihat kualitas kehidupan. Jadi kalau kita mengerti tentang kehidupan, jangan keluar dari iman Kristen. Percaya kepada Yesus Kristus. Letakkan hidupmu dalam tangan Yesus Kristus, maka engkau akan berbahagia. Disinilah kehidupan manusia yang kita cari di dunia ini. Carilah Yesus, maka engkau mendapatkan hidup. Carilah Yesus, maka engkau mendapatkan kerajaan Allah. Carilah Yesus, maka engkau bisa bertemu dengan Allah. Disinilah rahasia iman Kristen yang begitu dalam. Jadi, saudara, dalam memahami iman Kristen seperti ini, berdasarkan firman Tuhan, kita betul-betul melihat esensi yang begitu kuat dan begitu memberikan nilai-nilai yang dapat dipertanggungjawabkan, nilai-nilai yang membahagiakan, yang membuat manusia ini sungguh berkualitas. Ini yang Allah kehendaki, supaya kita berkualitas, maka kita datang kepada Yesus Kristus. Lalu kita akan melihat bagian yang kedua, bukan saja mendapatkan pengampunan dosa. Pusat kasih Allah itu bukan hanya berhenti pada pengampunan dosa. Dia akan beranjak kepada apa yang disebut hidup kekal. Di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 14 dikatakan demikian. 14 Injil Yohanes pasal 4 tadi kita sudah lihat, ayat yang 14 bunyinya demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu menjadi bagian integrasi daripada pusat kasih Allah. Jadi tentunya kasih ini akan menghantar manusia kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam bahasa Yunani dikatakan soen aionion. Soen aionion itu artinya hidup kekal. Jadi unsur yang kedua daripada pusat kasih Allah yang ada dalam iman Kristen ini, kita melihat hidup yang kekal. Lalu kita mau melihat bagian yang ketiga, bukan saja hidup yang kekal, kita menjadi sumber air hidup. Tetap dalam Injil Yohanes pasal 4 tadi ayat 14 tadi, itu menjadi sumber air hidup. Kalau kita lihat hudorson, itu air hidup. Jadi bahasa Yunani memang kita sungguh diperkuat bahwa air hidup ialah air yang memang memberikan kehidupan. Di situ hidup kita bisa temukan. Jadi bukan saja hidup kekal, tetapi di dalam diri kita ada sumber air hidup. Jadi tidak ada lagi kehausan. Tuhan menaruh mata airnya atau sumbernya di dalam diri kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus ada sumber mata air dalam dirinya. Dia sudah tidak bisa lagi meminta kepada temannya. Dia sudah tidak bisa lagi kekurangan dan dia harus meminta kepada temannya yang terdekat. Setiap orang sudah memiliki sumber mata air. Maka disinilah kita melihat betapa besar kasih Allah seperti ini. Karya kuasanya yang begitu dahsyat memulihkan kehidupan kita. Yang dari kehilangan menjadi memiliki. Yang terhilang menjadi menemukan kembali. Sumbernya
Jadi sumbernya itu dikembalikan kepada kita. Yang sebelumnya hilang karena memang dosa. Jadi disinilah kasih Allah bagaimana beraksi, melakukan aksinya di dalam hidup kita. Yaitu mengembalikan jati diri kita yang memang sesungguhnya sebelumnya Allah menciptakan kita. Itu di dalam diri kita itu ada sumber air. Sumber air, sumber kebahagiaan, sumber berkat. Jadi kita pada mulanya sesungguhnya manusia ini sesungguhnya sumber di dalam dirinya ada. Sumber bahagia, sumber hidup, sumber kekekalan, sumber kekuatan ada. Karena dosa maka hilang semuanya. Maka kembali lagi Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan sumbernya. Maka ketika kita percaya kepada Yesus, kita menemukan kembali sumber hidup itu yang Tuhan kehendaki supaya kita memilikinya. Maka ini saudaraku yang terkasih, ambil langkah sikap, betul-betul percaya kepada Yesus. Engkau akan menerima kembali sumber hidupmu. Di dalam dirimu ada sumber, sehingga di situ engkau akan bekerja dengan tanganmu, itu akan menghasilkan berkat. Apa yang kau pikirkan akan menjadi sesuatu yang berguna. Karena ada sumber di dalam dirimu ketika engkau percaya Yesus Kristus. Nah ini saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus mengerti bagaimana karya Allah begitu besar ini. Menghadirkan sumber. Percaya dan lihatlah. Hari lepas hari engkau akan semakin naik. Karena dalam dirimu itu ada sumber. Engkau akan selalu bertumbuh sampai kepada puncak di mana Allah menghendaki engkau memang sempurna. Itulah hanya di dalam Yesus Kristus. Iman Kristus menjadi pusat kasih Allah di situ. Karena kita sudah melihat itu menghadirkan sumber di dalam diri kita. Ini adalah pusat kasih Allah. Karena pusat maka dia menjadi sesuatu kekuatan, menjadi wujud nyata soal kehidupan. Jadi berbicara tentang kehidupan sudah tidak ada duanya. Hanya Yesus yang mampu menjawab permasalahan kehidupan. Kehidupan manusia bisa dijawab oleh Yesus. Dia memberikan air hidup. Di dalam percakapannya dengan perempuan Samaria, hanya perempuan Samaria mengerti bahwa disinilah telah datang seorang yang bernama Kristus yang memberikan hidup kekal kepada umat manusia. Di sini kita melihat, kita menemukan emas yang begitu berharga permata yang menyangkut kehidupan manusia. Itulah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Terimalah Yesus Kristus. Dia akan memberikan engkau sumber air hidup. Bukan saja hidup kekal, bukan saja pengampunan dosa, sumber air hidup, sumber kehidupan itu sendiri. Jadi saudara-saudara, di dalam kita, ketika kita sudah percaya Yesus, yakinlah engkau harus mengerti bahwa engkau sudah memiliki sumber air hidup, sumber kehidupan. Maka engkau menghampiri Allah, engkau berdoa, Allah akan menghadirkan kekayaan-kekayaannya di dalam dirimu. Ini saudara-saudaraku. Jadi ini firman Tuhan bagi kita untuk kita memasuki hidup kita lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, menelusuri kehidupan iman ini, bahwa sesungguhnya Allah beserta kita, Allah mengasihi kita dalam Yesus Kristus. Seluruh kekayaannya telah dicurahkan kepada kita yang adalah anak-anaknya. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah di dunia ini, orang-orang yang sukses dalam hidup ini, orang-orang yang berbahagia di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita tentunya masih memberdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk kondisi-kondisi kita ke depan, supaya Tuhan bekerja lagi. Kita terus berdoa, dan disinilah letaknya kita melihat kasih Allah ada di dalam diri kita. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau memberi respon terhadap firman-Mu. Kami mau mengerti dan kami mau berbahagia dan bersuka cita ketika mendengar firman-Mu, janji-Mu tentang pusat kasih Allah, di mana
Tuhan datang membawa pengampunan dosa. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa sumber kehidupan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki sumber kehidupan. Tiada seorang pun yang harus kehilangan dan miskin soal hidup. Di sini Tuhanlah yang memberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kami harus memuji Tuhan, kami harus bersyukur, kami harus tunduk di hadapan Tuhan melihat hidup ini begitu berbahagia, begitu berkualitas. Karena Tuhan sendiri menghendaki kehidupan itu harus kembali kepada asalinya tentang penciptaan Tuhan terhadap manusia. Kami bersyukur, maka kami berdoa lagi untuk pekerjaan pemberitaan Injil di hari-hari kemudian. Tuhan memberkati sehingga kami bisa merasakan, kami bisa melihat perkara-perkara besar Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Tuhan melawat dan menyembuhkan, mengampuni dosa dan membuat damai sejahtera sukacita berlimpah-limpah di tengah-tengah kehidupan umat manusia di muka bumi. Kami berdoa supaya Injil-Mu diberitakan dan diterima oleh semakin banyak orang, supaya kebahagiaan, damai sejahtera, kehidupan itu memenuhi setiap orang dan semua orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Bapa, kami berdoa menyerahkan hidup kami, setiap anak-anak-Mu, umat-Mu di tempat ini maupun yang mendengarkan firman-Mu, berkati mereka memasuki hari besok dengan penuh iman percaya. Mereka akan menjalani dan bekerja di tempat mereka bekerja, di mana Tuhan telah mengaruniakan kepada mereka. Di situ mereka akan bertumbuh, mereka akan sukses, baik itu di pemerintahan, di swasta maupun wira swasta, baik itu mereka petani maupun nelayan maupun mereka pedagang, baik mereka itu mungkin pensiunan mahasiswa. Mereka semua membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan bekerja semakin luas, semakin menjangkau semua orang. Biar mereka mendengarkan dari siaran ini, mereka dijamah Tuhan, mereka diberkati oleh-Mu Bapa. Tuhan memberkati dan menghiburkan semua umat manusia di muka bumi yang membutuhkan kasih Allah. Iman Kristen merupakan pusat kasih Allah. Di situ Allah telah mencurahkan kasih-Mu dari surga di tengah-tengah dunia ini, di dalam kehidupan manusia melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, maka kami bersyukur, kami berdoa untuk pekerjaan-Mu tempat ini, bahkan gereja-gereja Tuhan di muka bumi. Engkau berkati hamba-hamba-Mu, umat-Mu, Engkau kuduskan dan teguhkan, bahkan bangsa kami, pemerintahan kami juga. Kami berdoa Tuhan memberkati. Di sini terjangkau kasih Tuhan kepada bangsa kami, sehingga terang benderang semua orang berhak menerima kasih Allah. Semua orang mempunyai kesempatan untuk masuk di dalam pusat kasih Allah. Siapapun dia dapat masuk ke dalam pusat kasih Allah, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka setiap orang, bahkan seluruh bangsa ini diberkati di dalam kehidupannya. Kami berdoa menyerahkan seluruh aktivitas kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Kondisi semakin baik di mana virus corona semakin mereda daripada di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa kami. Kami bersyukur Bapa, karena Tuhan sedang bekerja dan telah bekerja melanjutkan pekerjaan-Mu untuk membawa damai sejahtera, kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah bangsa kami ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, mengasihi bangsa kami, mengasihi setiap orang yang ada di tengah bangsa ini, sehingga kami semua memiliki hak masuk menghadap hadirat Tuhan untuk menerima berkat-berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mereka yang sakit di tempat-tempat pesakitan di rumah sakit maupun di rumah, Engkau sembuhkan mereka, lawat mereka. Mereka yang cacat, mereka yang kurang normal, lawat mereka dan buat mereka menjadi mengerti kehendak Allah tentang kehidupan ini. Tuhan Yesus, firman-Mu, Injil-Mu ini membaharui kehidupan manusia. Maka kami akan melihat generasi berikutnya adalah generasi yang mengasihi Tuhan, generasi yang tinggal di dalam kasih Bapa, kasih Allah yang kekal. Kuduskan kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah anugerah Tuhan dari surga.
kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan Roh Kudus menghibur kami, menyertai kami hari ini terus sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih untuk kasih berkat dan perkenanan-Mu hari ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.